Hai Super Team, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Di tengah musim work from home seperti sekarang, salah satu kendala yang paling sering dikeluhkan adalah komunikasi. Sebuah survei mengungkap, 2 dari 5 orang merasa dirinya tidak bisa berkomunikasi secara baik dengan rekannya selama bekerja secara remote. Penyebabnya beragam, mulai dari gaya bahasa, pengalaman, alat komunikasi, dan banyak lagi. Di Maju Tips kali ini, tim Maju Academy akan memberikan tips dan trik yang ampuh agar tetap nyambung dengan rekan kerja walaupun harus work from home. Yuk kita simak selengkapnya. Komunikasi dikatakan efektif ketika pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan atau sender sama dengan pesan yang dipahami oleh penerima atau receiver. Sayangnya, setting work from home atau bekerja jarak jauh menimbulkan beberapa hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, miskomunikasi, terjadinya salah paham atau perbedaan persepsi. Yang kedua, durasi yang lebih panjang. Saat bertatap muka atau berada di dalam satu kantor, diskusi jadi lebih mudah dan lebih cepat untuk dilakukan. Yang ketiga, energi yang lebih besar. Pernahkah teman-teman merasa lelah saat telah melakukan video call atau conference call? Hal ini terjadi karena kita membutuhkan fokus yang lebih besar untuk tetap menatap pada layar dan mengikuti presentasi ataupun diskusi. Hambatan terbesar dalam komunikasi saat work from home adalah terganggunya salah satu aspek terpenting yang menentukan efektivitas komunikasi, aspek visual, seperti ekspresi dan gestur tubuh. 55% dari efektivitas komunikasi dipengaruhi hal ini. Hambatan-hambatan di atas sering membuat komunikasi saat work from home menjadi kurang efektif. Tapi, membangun komunikasi secara baik dan efektif selama work from home bukan hal yang mustahil. Kuncinya, tahu pasti bagaimana cara menyampaikan pesan dan memilih metode yang pas. Bagaimana caranya? Yuk kita simak. Yang pertama, know what you want to say. Pastikan kita benar-benar paham pesan apa yang ingin kita sampaikan. Salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengecek pemahaman kita adalah menerapkan prinsip 5W dan 1H. Why? Apa latar belakang kita, atau alasan, atau konteks dari hal yang mau kita sampaikan? Yang kedua, what? Goal apa yang ingin kita capai, atau hal apa yang ingin kita lakukan? How? Bagaimana caranya kita mencapai goals atau melakukan sesuatu? Who? Siapa saja yang terlibat, siapa yang harus melakukan tugasnya? Where, when, dan seterusnya. Yang kedua, kita bisa mulai memilih metode atau jalur komunikasi yang ingin kita gunakan. Video call, email, telepon, chat singkat, atau yang lainnya. Agar lebih efektif, ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, kita harus paham tujuan dari komunikasinya. Sekedar menyampaikan ide, bisa dilakukan lewat email, atau perlu diskusi panjang sehingga perlu video call, atau kita ingin membuat pengumuman yang penting. Kita bisa memilih metode yang lain. Yang kedua, perhitungkan juga berapa banyak orang yang akan terlibat. Apakah chat singkat di WhatsApp sudah cukup? Atau perlu kita sampaikan lewat email agar semua orang bisa memahami hal yang sama? Atau kita perlu melakukan grup video call karena semua orang harus terlibat. Sedikit tips, untuk pertanyaan singkat atau membahas topik-topik di luar pekerjaan, gunakan aplikasi chat seperti Slack. Untuk pesan yang sifatnya formal atau request, selalu gunakan email agar tercatat. Sementara, untuk memberi update sebuah project, kita bisa menggunakan dokumentasi khusus atau bisa manfaatkan berbagai macam project management tools yang tersedia. Terakhir, jangan lupa membuat dokumentasi ya, seperti catatan. Pastikan semua request maupun komunikasi, diskusi dirangkum dalam satu catatan rapi. Dengan hal ini, ada bukti konkret bahwa semua pihak yang terlibat sudah sepakat dan sepemahaman. Untuk para leaders, dokumentasi semacam ini bisa jadi pengingat untuk semuanya. Kita bisa mengirimkan ke semua anggota tim dan semua orang yang perlu mengetahui hasil meetingnya, segera setelah meeting selesai. Hal ketiga yang bisa membantu suksesnya komunikasi saat work from home adalah lakukan dengan efektif. Ketika hendak mengirimkan pesan tertulis, pastikan semuanya benar-benar jelas dan ringkas. Setiap kalimat harus efektif. Periksa struktur SPOK-nya agar tulisan bisa dimengerti dengan baik.
Jika perlu, kita bisa menentukan tone kalimat menggunakan emoji untuk memberikan ekspresi atau emosi dalam percakapan. Selain itu, jangan lupa soal pentingnya format tulisan dan paragraf. Diksi atau pilihan kata punya peran sebanyak 7% dalam efektivitas pesan. Sementara format bold atau italic bisa menambahkan kesan intonasi yang dibutuhkan. Berikutnya, ingat bahwa 55% hal yang mempengaruhi komunikasi adalah unsur visual. Hal ini sangat terganggu selama work from home. Jadi, setiap ada kesempatan melakukan video call, kita harus memanfaatkan hal ini. Pastikan kita siap menunjukkan gestur tubuh dan ekspresi yang sesuai agar siapapun lawan bicara kita dapat memahami apa yang ingin kita sampaikan. Selain itu, Carol Kinsey-Goman, pembicara internasional terkemuka soal bahasa tubuh, mengatakan bahwa gestur tubuh tidak hanya mempengaruhi apa yang kita rasakan, tapi apa juga yang kita pikirkan. Saat kita meeting sambil tiduran atau duduk di sofa, otak kita mempercayai bahwa kita sedang merasa lelah. Ketiga, penting untuk kita konsisten menanyakan respons atau feedback. Dengan hal ini, kita bisa benar-benar yakin apakah pesan yang ingin kita sampaikan sudah diterima dengan baik oleh penerima. Terakhir dan yang tidak kalah penting, pertimbangkan untuk menyampaikan konteks pesan. Sebelum menyampaikan pesan yang panjang, pastikan semua orang memahami apa yang kita bicarakan. Kita bisa memulai dengan memberikan latar belakang atau gambaran umum, sebelum menjelaskan menjadi lebih detail. Selain itu, ingat bahwa kita sedang berkomunikasi dengan orang, bukan robot. Jadi, selalu pertimbangkan keadaan emosi, mood, atau kesibukan lawan bicara. Sesuaikan cara penyampaian pesan agar proses komunikasi bisa lebih efektif. Tipsnya, kita selalu bisa menanyakan bagaimana kabarnya, apa yang sedang dilakukan. Itu tadi beberapa tips yang bisa kamu coba, supaya komunikasi tetap efektif dan nyambung dengan rekan kerja. Jadi, sekarang sudah nggak ada lagi alasan untuk koordinasi, walaupun bekerja di rumah masing-masing. Sekian dulu tips dari Maju Academy. Meski banyak tantangan dan hambatan, tetap semangat ya. Berikan yang terbaik dan biarkan semesta bekerja. Sampai jumpa lagi di Maju Tips berikutnya.